terkait pertanyaan tadi, berarti Nabi sudah dipersiapkan. Bahkan dalam ada pendapat ya ulama itu bahwasanya nurnya Rasulullah sudah diciptakan sebelum terjadinya alam semesta ini. Nah, jadi cahayanya Rasulullah sudah ada ya. Nah, jadi cahayanya Rasulullah sudah ada, sudah disiapkan. Makhluk yang paling mulia nanti ada endingnya itu di akhir. Biasanya kan di akhirnya endingnya yang paling bagus. Maka Khatimul Anbiya siapa? Rasulullah. Dari proses dari Nabi Adam, kemudian semuanya punya kisah masing-masing. Ketika Nabi Isa alaihi salam, kisahnya kagak ada bapaknya, tiba-tiba melahirkan, mengandung. Ketika dari proses mengandung dia, kemudian difitnah bahwasanya dia berzina, ya, Siti Maryam berzina, kemudian dia diasingkan, dia akhirnya pergi. Kemudian dia kagak boleh ngomong sama Allah. Ya, dia kagak boleh ngomong sama Allah, dia puasa ngomong. Diam aja. Padahal pada waktu itu kesel, ya. Prosesnya kesel ketika proses mengandung siapa? Nabi Isa. Ya. Tetapi ketika nanti proses yang dari panjang itu, ketika orang memfitnah dan lain sebagainya, Allah suruh tetap diam saja. Nanti ada masanya suruh ngomong. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Nabi Isa ketika lahir. Jadi ini salah satu proses, ya. Salah satu proses terjadinya lahirnya para anbiya itu punya kisah masing-masing. Ya, Nabi Muhammad punya kisah seperti ini. Ya, diceritakan dia dari kecil udah susah. Bapaknya udah kagak ada. Ibunya juga nggak ada. Bisa menemani cuma sampai usia berapa tahun saja. Ya. Jadi prosesnya itu bapaknya nggak ada. Kemudian ketika tadi proses mau nyusuin, disangka kagak punya duit, siapa yang biayain? Padahal dia dari anak yang mulia. Ya, kalau dari nasabnya itu Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib sampai ke bin Adnan. Ya, sampai ke bin Adnan. Di sini nasabnya benar nih. Ya, walaupun nanti ada khilafnya ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Adnan bin Ud bin Makum bin Nahur bin Tarih dan lain sebagainya sampai ke Nabi Ibrahim. Jadi perbedaannya itu nanti ketika Nabi Muhammad itu silsilah nasabnya sampai ke Nabi Ibrahim itu berbeda. Ya. Tetapi dari Nabi Muhammad sampai Adnan itu sepakat ulama. Ya. Jadi memang dari tokoh-tokoh orang ternama. Ya. Dari keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak siapa? Nabi Ismail. Nabi Ismail punya keturunan-keturunan lagi sampai ke siapa? Sampai ke Rasulullah. Jadi nasab yang dimilikinya itu nasab yang bagus semuanya. Ya. Bahkan dikisahkan juga ada nasabnya dari siapa? Ghalib bin Fihr. Bin Fihr di Ghalib bin Fihr. Fihr di sini siapa? Adalah orang yang sangat cerdas. Ya, orang yang sangat cerdas, orang yang pinter di kota Mekah pada waktu itu. Sampai dikatakan juga Quraisy. Ya, dia namanya dilakopkan dengan istilah Quraisy. Nah, jadi dari keturunan Fihr kemudian bin Malik itu sampai ke Rasulullah itu semuanya adalah orang-orang yang benar-benar menjaga Mekah. Ya. Jadi kan Nabi Ibrahim ketika itu memang diutus ke Mekah, ya, ke tempat yang padang pasir, yang kagak ada airnya pada waktu itu. Tetapi dengan izin Allah adanya mukjizat air Zam-Zam. Adanya mukjizat air Zam-Zam ini yang tadinya proses dari Safa Marwah siapa? Siti Hajar. Ya, proses dari Siti Hajar ini lari-lari dia. Akhirnya keluar dari air Zam-Zam. Memang sempat setelah itu adalah keturunan-keturunan dari Nabi Ismail yang menjaga kota Mekah. Cuma nanti ada prosesnya itu akan terjadi kekeringan air Zam-Zam dan mulai ditemukannya ada pada eranya bin Qusay bin Kilab, ya. Bahkan pada eranya Abdul Muttalib. Ya, jadi air Zam-Zam itu sempat mati, sempat mampet. Ya. Karena apa? Karena orang-orang jahiliyah pada waktu itu. Kemudian dipegang lagi dengan izin Allah siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Ya, dia dimimpiin. Ya, kisahnya pada waktu itu Abdul Muttalib dapat mimpi bahwa pada waktu itu di dekat Ka'bah itu Hijr Ismail, bahwasanya di situ coba gali. Ya, coba gali mimpinya. Kemudian dia merasa mimpi ini cuma sekali lah. Nah, besoknya dimimpin lagi, akhirnya dicari itu. Pas dicari itu keluar air dari samping Ka'bah. Ya, itu air Zam-Zam yang tadinya sempat hilang, akhirnya ada lagi.
Nah, dari situ kemudian dari keturunan-keturunan Nabi Ismail menganggap bahwasanya ini adalah air yang memang dititipkan buat warga sini. Kemudian Abdul Muthalib kagak mau, saya yang usaha, saya yang capek, ini adalah air saya. Saya yang dapat mimpi. Ya, saya yang dapat mimpi, kata Abdul Muthalib. Saya dapat mimpi, maka saya ini milik saya. Jadi itu perdebatan. Perdebatan yang akhirnya mereka dari proses itu karena proses perjalanan jauh dan lain sebagainya, akhirnya mereka kehausan. Ya, mereka kehausan dan akhirnya jadi perebutan dan lain sebagainya. Akhirnya Abdul Muthalib dengan warganya nih, ya, warganya banyak yang rebutan, daripada mereka nanti berebutan, akhirnya mereka mengakui iya ini punya Abdul Muthalib, tapi nanti bisa saling berbagi akhirnya sampai sekarang. Nah, jadi tetap mereka mengakui ini adalah milik Abdul Muthalib. Jadi Nabi Muhammad ini mempunyai keturunan dari engkong-engkongnya, kakek-kakeknya adalah orang-orang baik semuanya. Penguasa kerajaan di Mekah pada waktu itu, orang berpengaruh. Ya, Abdul Muthalib termasuk orang berpengaruh, orang yang sangat disegani. Ya, orang yang sangat disegani sehingga melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Ya, Abdul Muthalib kemudian punya anak Abdullah. Ya, dikatakan bahwasanya Abdul Muthalib ini punya anak namanya Abdullah, ini adalah anak yang nomor 9, 8 atau 9. Ya. Jadi ada sekitar 10 anak dari Abdul Muthalib. Yang mana pada proses pada waktu itu Abdul Muthalib cuma punya anak satu. Ya, dia punya anak satu, dia nazar. Dia nazar kalau punya anak lagi saya mau sembelih. Ya, jadi saya kalau punya anak lagi saya mau nyembelih. Nah, akhirnya dengan izin Allah, akhirnya dia punya anak. Ya, dikisahkan bahwasanya Abdul Muthalib bahwasanya dia menikah sampai 4 kali. Ya, nah, dia punya anak akhirnya bisa sampai 9 dan 10 anak. Dan anaknya salah satunya ada Abdullah. Ya, ketika di anak ke-10-nya itu, dia kan namanya itu berjanji akan nazar memotong anaknya. Ya, dia pada waktu itu, karena pada waktu itu dia susah punya anak satu doang. Akhirnya nazar pengen motong anak kalau punya anak 10. Nah, ternyata benar kejadian punya anak 10. Akhirnya ketika pada waktu itu ada kebudayaan orang Arab. Ya, kebudayaan orang Arab ketika nazarnya harus dilaksanakan. Ketika nazarnya harus dilaksanakan ini mereka akhirnya Abdul Muthalib akhirnya mengocok anaknya, ya. Ternyata yang keluar Abdullah. Waduh, anak Abdullah yang akan saya potong nih. Akhirnya dengan nazar tersebut harus diganti dengan 10 onta. Akhirnya nggak jadi dipotong 10 onta. Sampai kemudian dikocok lagi. Keluar namanya Abdullah yang akan disembelih. Ternyata biar nggak jadi dipotong sampai akhirnya ke 10 kali. Ke 9 kali. Di ke-10-nya baru yang keluar bukan Abdullah. Akhirnya makanya di sini dikatakan bahwasanya ketika proses itu ada pembayaran diat, ya, ketika kita melakukan pembunuhan. Ya, ketika kita melakukan pembunuhan maka kita harus membayar diatnya itu sekitar 100 unta. Nah, ini salah satu kisahnya dari situ. Ya, membayar diat 100 unta itu tadi ketika nazarnya Abdul Muthalib sampai ke 9 kali, ke 10-nya baru yang keluar bukan Abdullah, akhirnya kagak dipotong tapi dia nyembelih berapa? 100 onta. 100 onta itu akhirnya dari sosok Abdullah ini melahirkan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya seperti itu.